Video ini mempersembahkan tentang suatu kelompok yang terdiri dari 3 orang siswa yang ingin mempresentasikan hasil diskusi pekerjaan kelompoknya. Halo, kami dari kelompok 7. Halo, namaku Indri. Halo, namaku Rani. Halo, namaku Febri. Kami akan menjelaskan mengenai peluang. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, mengetahui apa itu peluang, dan yang kedua, mengetahui peluang dari suatu kejadian. Nah, sebelum kita mengetahui bagaimana peluang itu, yuk kita perhatikan bersama-sama ilustrasi berikut supaya kalian makin penasaran apa sih sebenarnya peluang itu. Nah, untuk ilustrasi yang pertama yaitu pelemparan dadu. Nah, coba kita perhatikan gambar. Nah, kemudian teman-teman bisa bayangkan pelemparan mata dadu tersebut. Kira-kira mata dadu berapa ya yang akan muncul? Nah, kemudian yang kedua ada perkiraan cuaca, di mana cuaca terkadang bisa hujan dan tidak. Nah, kira-kira hari ini bagaimana ya cuacanya? Nah, kemudian yang ketiga ada pelemparan mata uang logam yang terdiri dari angka dan gambar. Nah, kira-kira jika uang logam tersebut dilambungkan, apa ya yang akan mungkin muncul? Nah, gimana nih? Dari ilustrasi tersebut pasti makin penasaran kan apa sebenarnya peluang tersebut? Oke, kalau begitu yuk kita dengarkan penjelasannya supaya pertanyaan-pertanyaan tadi dapat kalian jawab. Halo semuanya. Hari ini aku akan menjelaskan ke kalian tentang peluang. Peluang teoretik adalah rasio dari hasil yang dimaksud dengan semua hasil yang mungkin pada suatu eksperimen tunggal. Dalam suatu eksperimen, himpunan semua hasil yang mungkin disebut dengan ruang sampel atau S, sedangkan setiap hasil tunggal yang mungkin pada ruang sampel disebut titik sampel. Kejadian adalah bagian dari ruang sampel atau S. Maksudnya gimana ya? Nah, secara singkatnya, peluang teoretik ini adalah perbandingan antara frekuensi kejadian yang diharapkan terhadap frekuensi kejadian yang mungkin atau ruang sampel, yang rumusnya adalah NP sama dengan NA per NS, di mana NP adalah nilai peluang, NA adalah frekuensi kejadian yang diharapkan, dan NS adalah frekuensi kejadian yang mungkin atau ruang sampel. Untuk lebih memahami materinya, yuk kita bahas beberapa contohnya. Yang pertama, dilakukan percobaan dengan melemparkan 2 dadu secara bersamaan. Hitunglah peluang munculnya mata dadu dengan jumlah kurang 11. Yuk simak penjelasannya. Untuk menjawab soalnya, kita harus tahu terlebih dahulu nilai NS-nya yaitu 36, lalu kita tentukan banyak percobaannya disimbolkan dengan NA berjumlah 2, di mana penjumlahan kurang dari 11 dengan anggota 5,6, 6,5, maka peluangnya 2/36 atau 1/18. Yeay, seru kan? Kita coba contoh yang lain lagi ya. Contoh 2, banyaknya anggota ruang sampel pada pelemparan sekeping uang logam dan dadu dilakukan bersamaan adalah titik-titik. Langkah yang kita perlu lakukan adalah menentukan ruang sampel dari logam dan dadu. Nah, titik sampel adalah A,1, A,2, A,3, A,4, A,5, A,6, G,1, G,2, G,3, G,4, G,5, G,6. Jadi, total titik sampel dari percobaan yang dilakukan adalah 12. Nah, gimana teman-teman? Udah pada ngerti belum nih? Pasti udah dong ya. Sampai bertemu di materi selanjutnya ya. Dadah!